Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga di hari ini, kakak akan menjelaskan materi bab 3, semua bersih, hidup jadi nyaman. Tahukah kalian apa itu taharah? Apakah kalian sudah terbiasa melakukan taharah? Pada bab ini, kita akan mempelajari tentang ketentuan-ketentuan dari kebersihan itu. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Taharah artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Taharah dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada 3 macam najis, yaitu najis mukaffafah atau najis yang ringan, najis mutawasita atau najis pertengahan, dan najis mughalladha atau najis yang berat. Mari bersama kita pahami artinya. Najis mukaffafah. Kenapa dikatakan najis ringan? Karena cara menyucikannya sangat mudah, yaitu cukup membersihkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Apa saja contoh najis mukaffafah? Contohnya seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun atau belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Najis mutawasita. Contoh dari najis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis jenis ini ada 2 macam, yakni najis hukmiyah dan najis aniyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya, tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Najis aniyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Najis mughalladha. Kenapa dikatakan najis berat? Karena cara menyucikannya tidak cukup dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya saja. Lalu, bagaimana caranya menghilangkan najis ini? Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Apa saja contoh dari najis ini? Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Taharah dari hadas. Hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal berikut, yakni keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Hilang akal, contohnya tidur. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara menyucikan hadas kecil adalah dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Hadas besar. Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara, yaitu berhubungan suami istri atau setubuh, keluar mani, haid atau menstruasi, melahirkan, nifas atau darah yang keluar sesudah melahirkan, dan meninggal dunia.
Cara menyucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Bagaimana cara taharah? Tata cara taharah dari najis sudah dijelaskan sebelumnya, sedangkan tata cara taharah dari hadas diikuti mandi wajib, wudu, dan tayamum. Mandi wajib atau mandi junub adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Tata cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Niat mandi wajib. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh, dan sebagainya. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Tata cara berwudu adalah sebagai berikut. Niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh telinga, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Hal ini dilakukan secara tertib atau dilakukan secara berurutan. Berdoa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal muttatahirin waj'alni min ibadikas shalihin. Yang artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Apa yang harus saya lakukan jika ingin menyucikan diri tapi tidak ada air? Salah satu caranya adalah dengan melakukan tayamum. Apakah tayamum itu? Tayamum adalah salah satu cara bersuci dengan menggunakan media debu. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Bagaimana cara tayamum itu? Yuk, perhatikan ilustrasi berikut ini. Tayamum. Tata cara tayamum. Niat tayamum. Nawaitu tayammum listibahatis salati fardan lillahi ta'ala. Aku berniat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Mengusap muka dengan debu. Batasan mengusap muka sama dengan batasan ketika berwudu. Mengusap kedua tangan sampai ke siku dengan menggunakan debu. Dahulukan tangan kanan. Tertib, maksudnya harus dilakukan sesuai dengan urutan yang benar. Hikmah taharah. Bersuci memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa. Keutamaan-keutamaan itu antara lain: 1. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur.
3. Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. 5. Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Sekian penjelasan yang bisa kakak sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.